sekali para, kalau saya mau flashback sedikit aja, saya nggak mau flashback banyak. Kalau menurut hati kecil, Tuhan ambil yang apa yang yayasan dan sekolah ini punya, diambil menjadi zero, menjadi nol. Di titik nol itu, kedua orang tua saya sudah nggak mampu. Mereka blank. Sekali lagi, orang yang setia selalu mencapai kesuksesan, tetapi mereka yang sukses seringkali tidak setia pada akhirnya. Saudara coba bayangkan, waktu Yohanes dikata kau Mesias, kau Elia, kau Nabi yang akan datang. Saya pastikan, kalau Yohanes tidak tahu diri, kalau dia mau cari pengikut, kalau dia mungkin mau mendirikan partai pada masa itu, dia akan bilang saya. Setelah hampir 2 tahun vakum, Sekolah Tinggi Teologi Huperetes yang dinaungi oleh Yayasan Visi Kasih Abadi membuka kembali perkuliahan sebagaimana biasanya tepat pada semester genap 2021-2022 dengan tema Tetap Setia yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai selesai di Aula Huperetes Ruko Orchid Park Blok A nomor 12A Batam Center. Adapun visi Sekolah Tinggi Teologi Huperetes adalah menjadi program studi unggulan pada jenjang sarjana dalam bidang pendidikan agama Kristen dengan penekanan pada pengajaran yang alkitabiah dan berwawasan Injili serta relevan dengan kultur keragaman bangsa Indonesia. Berhubungan dengan visi tersebut, adapun misi Sekolah Tinggi Teologi Huperetes Batam adalah mendidik dan mempersiapkan para sarjana dalam bidang pendidikan agama Kristen dengan kemampuan mengajar yang handal, kreatif, inovatif, berkarakter Kristiani dan berpegang penuh pada azas-azas teologi Injili. Dalam acara relaunching Huperetes tersebut, Sylvia Natalia selaku Ketua Yayasan Visi Kasih Abadi mengatakan bahwa agenda kita pada saat ini adalah dalam rangka pembukaan kembali Sekolah Tinggi Teologi Huperetes yang disebut dengan New Huperetes yang dilaksanakan khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang dihadiri para dosen. Pendaftaran penerimaan mahasiswa dan mahasiswi dibuka setiap hari yang melakukan pendaftaran itu dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Nias, Papua, dan Mentawai. Sylvia Natalia atau sering dipanggil dengan Ibu Evi menjelaskan bahwa Sekolah Tinggi Teologi Huperetes akan kembali membentuk mahasiswa dan mahasiswi yang akan lebih dapat dipercaya ke depannya. Karena Huperetes telah berdiri sudah lebih dari 18 tahun yang lalu, hingga saat ini Huperetes dengan lika-liku kehidupan sekolah ini sangat luar biasa. Sungguh dahsyat yang Tuhan berikan sampai detik ini Huperetes masih ada sebagaimana adanya. Dalam acara tersebut, pihak yayasan juga menegaskan perihal adanya isu miring yang berkembang bahwa STT Huperetes yang menelantarkan sejumlah mahasiswanya merupakan kabar yang tidak benar. Kami ingin memastikan bahwa Sekolah Tinggi Teologi Huperetes bisa dan tetap setia walau dengan isu-isu miring yang pernah terjadi pada yayasan kami. Kami akan menunjukkan dan menampilkan karya-karya terbaik anak bangsa ke depannya dengan pendidikan yang kami tanamkan dengan membimbing generasi hamba Tuhan dalam pengabdian sebagai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ucap Silvani Natalia dengan optimis. Apa yang kamu lakukan di sini? Coba lihat tempat ini. Apa yang bisa diharapkan? Semua sudah hancur. Saya tahu kamu orang pandai, punya 2 gelar doktor. Bapak pergilah di sebuah universitas. Pasti kamu akan menjadi orang sukses. Saudara, waktu mendengarkan perkataan itu, Leonard Jordan berdiri dan menatap wajah wartawan itu. Dan kemudian dia berkata begini, kamu tahu apa yang aku lakukan di sini bukan untuk kesuksesan, tapi yang aku lakukan di sini untuk kesetiaan. Wartawan itu tersenyum dan membuat sebuah kabar tentang kesetiaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan itu lebih kuat daripada keberhasilan. Kesetiaan lebih kuat daripada kesuksesan. Orang yang setia selalu mencapai kesuksesan. Tetapi orang yang sukses belum tentu setia. Sekali lagi,
Orang yang setia selalu mencapai kesuksesan, tetapi mereka yang sukses seringkali tidak setia pada akhirnya. Saudara, kesetiaan akan membuat seseorang dapat bertahan dalam segala pergumulan dan tantangan, dan kesetiaan membuat seseorang mampu menguasai kondisi yang sulit bukan dikuasai. Saudara, saya mengangkat tema ini kenapa? Karena waktu ngomong dengan dosen-dosen pertama kali kita ketemu, Ibu Evi berkata, saya berterima kasih buat teman-teman yang setia. Langsung saya pikir, saya harus khotbah tentang kesetiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara untuk bisa tetap setia, khususnya di tempat ini nanti? Saudara, kita belajar dari Yohanes, kita belajar dari Paulus. Saudara, rahasia yang pertama, pegang baik. Mengapa Yohanes dan Paulus setia? Yohanes sampai dipenggal, Paulus sampai mati, dia tetap setia sampai pada akhirnya. Saudara, mengapa? Rahasia yang pertama, karena mereka tahu siapa dirinya di hadapan Allah, siapa jati dirinya, identitas dirinya di hadapan Tuhan. Aduh, sorry, kita kira Ali ini nyong Ambon, soalnya Ali punya wajah kayak Glenn Fredly. Saya dulu ganteng Pak kayak Glenn Fredly, masih kurus. Saudara, waktu mendengar itu telinga saya merah ya, bangga sekali. Saudara coba bayangkan, waktu Yohanes dikata kau Mesias, kau Elia, kau Nabi yang akan datang. Saya pastikan, kalau Yohanes tidak tahu diri, kalau dia mau cari pengikut, kalau dia mungkin mau mendirikan partai pada masa itu, dia akan bilang saya Mesias, saya Elia, saya Nabi yang akan datang. Tapi Yohanes tahu betul jati dirinya. Apa yang dia katakan? Bukan. Dia berkata apa? Aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Coba perhatikan. Amin. Dia bilang, aku ini hanya suara. Bapak Ibu tahu suara? Hari ini Bapak Ibu dengar saya. Sebentar pulang, Ibu Bapak Ibu cuma tahu apa khotbah tadi? Ale. Ya. Sudah lupa saya bersuara ini. Kita ini cuma suara. Artinya apa? Saya dan saudara waktu itu Yohanes tahu bahwa dia suara, hanya alat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Amin. Kalau Tuhan gak mau pakai, tidak akan dipakai. Jadi waktu Tuhan pakai, dia tahu dirinya bahwa saya ini hanya suara. Kalau Tuhan masih kasih kepercayaan, saya cuma suara. Nah, kemudian apa yang dikatakan Paulus tadi dalam 1 Timotius? Dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Sebab Tuhan yang mengatakan aku setia, Tuhan yang mengatakan, bukan manusia. Kemudian dia jelaskan siapa identitas dirinya. Coba perhatikan. Dulunya aku ini seorang penghujat, seorang pengkhianat, seorang dia. Kemudian dia berkata, di antara kalian yang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Itu dulu. Terus dia bilang, tetapi orang yang paling berdosa mendapatkan apa? Kasih karunia Allah. Saudara, itu identitas saya dan saudara yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius. Dia berkata, dulu hidupku luar biasa hancur, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, aku diangkat, dibawa ke tempat yang baru, dan Tuhan menganggap aku setia sampai pada akhir. Dia tahu identitas dirinya di hadapan Tuhan. Siapa dia di hadapan Tuhan? Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih ada di tempat ini. Ini semua bukan karena kami, melainkan ini semua karena anugerah dan rencana Tuhan yang indah bagi kami. Bapa kami yang tinggal dan bersada dalam kerajaan surga, Allah yang ajaib, Allah yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak yang kau kembali memberikan kesempatan kepada setiap adik-adik mahasiswa yang pada saat ini masih setia dibentuk ke tempat ini Tuhan. Menyerahkan hidup mereka bisa terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan jalan Engkau berikan hikmat, berikan nyatakan bagi mereka sehingga mereka menjadi mahasiswa yang setia, yang diberkati pada waktu kami punya dekat, yang terus berjuang dalam belajar. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan menjawab di yang dalam
kami hari ini manusia. Kami percaya kuasamu bersama-sama kampus Bukuret dan tempat ini Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Charles khususnya pada malam hari ini, kepada rekan-rekan saya khususnya juga yang sampai detik ini masih setia kepada saya dalam mengikuti proses yang sudah berjalan. Dan terima kasih buat teman-teman saya yang sudah hadir di tempat ini. Pertama saya ucapkan dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana sampai detik ini, sampai saat ini sekolah STT Bupretes bisa ada sebagaimana ada. Yayasan Fisikasi Abadi ini juga bisa sampai ada sampai detik ini, semua juga berkat doa orang banyak, doa rekan-rekan yang ada, khususnya buat hamba Tuhan yang sudah membantu saya untuk dalam pengembangan STT Bupretes. Dan saya juga berterima kasih kepada mahasiswa yang mensupport saya waktu terjadi gejolak itu. Ada mahasiswa yang mensupport saya dan saya sangat-sangat berterima kasih sekali karena mereka masih sampai detik ini masih setia. Marlina dan Nofri, mereka dua yang mensupport saya supaya saya jangan lemah. Terus Kak, ayo kita harus bisa sekolah ini dan yayasan ini. Dan buat dosen yang masih setia juga yaitu Pak Jaem dan Pak Fida, saya berterima kasih kepada Pak Jaem dan Pak Fida sampai detik ini pun masih tetap setia. Saya bersyukur sekali karena kalau saya mau flashback sedikit aja, saya nggak mau flashback banyak. Kalau menurut hati kecil, Tuhan ambil yang apa yang yayasan dan sekolah ini punya, diambil menjadi zero, menjadi nol. Pada saat nol itulah, di titik nol itu, kedua orang tua saya sudah nggak mampu. Mereka blank, nggak mau tahu lagi. Sudah ibaratnya ya udahlah. Tapi saya berusaha, saya bilang, kayaknya saya nggak adil sekali Tuhan, nggak adil banget saya bilang. Membangun 18 tahun Bupretes ini, yayasan sudah 20 tahun. Saya bilang nggak adil Tuhan, saya bilang. Orang mengambil begitu saja, saya bilang saya nggak terima, saya bilang. Tapi saya tetap berdoa, saya ambil puasa 21 hari. 21 hari saya puasa, saya bergumul khusus buat sekolah ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjawab satu persatu mahasiswa datang, mahasiswa yang masih setia, mereka mensupport saya. Akhirnya saya nggak tahu, jadi begini banyak mahasiswanya. Saya nggak tahu sekali. Saya bersyukur. Terima kasih. Dan saya sampai detik ini saya nggak bisa berlengah-lengah, tapi saya tetap terus memperjuangkan. Kalau saya mau bilang memperjuangkan haknya Bupretes, karena saya berpikir mereka adalah dititip orang tua mereka di sekolah di sini, dan saya pun harus kami khususnya sekolah dan yayasan harus menyelesaikan mereka juga sampai akhir, sehingga sampai orang tua mereka bangga melihat keberhasilan mereka. Saya yakin di tangan-tangan orang yang hebat, orang yang setia dan orang yang jujur, pasti kita bisa. Shalom. Dan saya hormati Pak Charles, kemudian yang terhormat Ketua Yayasan sebagai pembina Pak Amal Masirudin, juga anak saya Sylvia Natali sebagai Ketua Yayasan, sebagai Ketua, dan juga para pukat, Kaprodi, para dosen, alumni, dan semua mahasiswa yang saya kasih dalam nama Yesus. Sungguh besar rasa syukur saya hari ini. Saya tinggal di Bukit Karma, saya berdoa
berdua dengan suami saya. Saya menangis. Hari ini hari yang disediakan Tuhan yang saya tidak duga. Tak ada kata-kata yang indah yang saya naikkan. Saya air mata saya. Saya bersyukur saya kepada Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi pekerjaannya yang ada di tempat ini, saudara. Sepanjang 1,5 tahun kami mengalami waktu yang sangat sulit. Saya pribadi sebagai ketua, sebagai yang dipercayakan Tuhan di tempat ini untuk mengelola tempat ini, STP Uparetes. Seringkali hal-hal seperti ini terulang lagi dan terulang lagi. Saya seringkali tidak tahu, Tuhan kok saya masih dipercayakan terus, sementara selalu mengalami hal seperti ini. Tetapi saya teringat kepada Tuhan. Firman yang katakan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Saya hampir kecewa. Saya sudah berpuasa. Makanya saya bersyukur juga anak saya sudah mulai belajar berpuasa. Saya menangis kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Keadaan sangat, semua mungkin tahu, membuat saya hampir tawar hati. Sebab tidak ada tempat saya mencurahkan isi hati saya, tidak ada sama sekali. Semua katakan anak-anak, tutup Mami, tutup. Tapi saya katakan, Tuhan nggak berbicara sama saya untuk tutup. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya menangis. Apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan memberi saya dalam titik yang terendah. Waktu suami saya ditarik bajunya sama beberapa orang pada waktu itu, dan dia datang dengan muka pucat, ditarik dan diintimidasi. Saya menangis. Puji Tuhan, selama pergolakan di tempat ini saya hanya berdoa, dan Tuhan memberi saya satu ayat, Yesaya 49 ayat 16. Di situ Tuhan katakan, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Saya hampir melepas tangan saya dengan tempat ini. Seperti kata anak saya, blank, karena saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata ayat 16. Dan engkau tetap ada di ruang mataku, tapi kok seperti ini Tuhan? Lalu dikatakan lagi ayat 17, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Iya, kata Tuhan. Oke, yang merombak dan merusak sudah pergi, tetapi orang yang membangun akan datang bersegera. Cepatlah Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tetapi proses berjalan, selalu saya berdoa, Tuhan, orang yang merombak dan merusak sudah pergi meninggalkan saya. Sekarang orang yang membangun engkau datang bersegera. Cepatlah Tuhan. Dan sekarang saya mempunyai satu keyakinan bahwasanya Tuhan terus menuntun saya hingga saat yang dalam titik terendah, karena Tuhan sendiri yang mempercayakan kami dari tahun 2004 sampai sekarang. Dan di dalam masa lembah kekelaman itu Tuhan tetap menopang, dan saya mempunyai satu keyakinan Tuhan tetap bekerja dari saat ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya berpikir seperti itu, dan tidak mungkin pada waktu itu ya, pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Tetapi saya lihat kenyataan sekarang ini luar biasa. Saya tidak sangka seperti ini. Selamat pagi Bu Evi. Ini kulihat ini Uparetes lagi mau bersinar lagi atau seperti apa nih? Dari wajah-wajah Bu Evi, Pak Beni, ada sesuatu yang mau kabar baik disampaikan ke umum atau gimana nih? Perkenalkan, nama saya Evi. Saya juga salah satu jadi pemilik Yayasan Visi Kasih Abadi. Di yayasan ini, nah dari yayasan inilah berdiri buat para mahasiswa. Ya. Dan dari yayasan inilah bisa mencetak mahasiswa dari beberapa daerah. Ya. Jadi yayasan ini juga memberikan satu sponsor penuh buat mahasiswa atau mungkin dari mana-mana daerah lah. Ya, yang terpencil tentunya. Khususnya Okay. Yang kurang mampu, maaf kata, yang kurang mampu, yang tidak, yang ekonominya mereka kurang, mereka akan kami sponsori.
Ya, ya. Tapi sebelum ke sana ada yang menarik di Huperetes ini, karena yang ini kan punya nama nih, Huperetes ini kan kalau nggak salah, karena memang ini yang pertama ya. Ini, jadi dia udah punya brand sebenarnya. Artinya dia udah punya pasar. Tapi ada yang sedikit mungkin bertanya-tanya, kok belakangan ini kok nggak muncul di dunia pelayanan? Ini Yang menarik ya. hal yang menarik buat publik ya, gitu. Apalagi dalam pelayanan ya. Ya, benar. Nah, Oke, saya sampaikan dulu. STT Huperetes ini sudah berdiri lebih kurang 18 tahun atau 19 tahun yang lalu. Itu udah berdiri, udah sangat lama, dan saya rasa mungkin ini STT pertama yang dimiliki mungkin di Batam ya. Ada, tapi inilah yang paling booming. Yang punya nama. Punya nama. Huperetes. Artinya Huperetes itu hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih. Jadi itu arti Huperetes. Arti Huperetes hamba yang terpilih. Sebenarnya banyak yang nggak tahu. Orang yang tidak paham tentang Iya. Apa sih Huperetes? Hamba yang terpilih. Jadi orang-orang yang masuk ke sini hamba yang terpilih tentunya. Karena dia terpilih, makanya Huperetes memberikan support-support tertentu. Nah, ini menarik itu yang pertama itu menyangkut beasiswa mereka, Iya. fasilitas kami menyediakan ala kadarnya, tetapi standar untuk bisa mereka mengikuti pendidikan. Ada kalau di perusahaan ada sesuai ISO lah ya. ISO. Iya, iya. Standar dia di Ada situ. standarnya, iya. Kita juga mengharap bahwa mereka juga tidak boleh menuntut terlalu lebih, bahwa itu deh yang bisa kami berikan dari Huperetes. Sehingga ke depan mereka kalau mau sudah tamat dari sini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Iya, harapannya begitu. Jadi itu saja yang kami pikir ke depan kita akan membangun Huperetes dengan baik. Nah, kalau kami boleh mengatakan bahwa ini new Huperetes, Iya. meninggalkan sesuatu yang lama yang mungkin ada kurang dan lebihnya, publik pasti tahu itu. Tidak perlu kami menjelaskan bahwa ini kami akan membangun sesuatu yang baru. Dan kemudian mahasiswa yang hadir di sini adalah orang-orang dari daerah-daerah terpencil, orang-orang yang susah, yang kami memang benar-benar mau membantu, mensupport dari berbagai macam hal, termasuk fasiliti yang mungkin kami bisa lakukan, kami lakukan. Jadi kalau melihat ada Huperetes, nih Huperetes ini ada visi misi terbaru nggak Pak? Ya, visi misi tentu membangun apa itu semacam keberadaban tentang bagaimana melayani, kemudian menjadi seorang akademis yang baik, kemudian mewartakan apa yang mereka dapatkan di lembaga pendidikan, menjadi panutan di masyarakat. Itu yang misi yang kami inginkan ke depan. Kemudian kita tidak pungkiri bahwa dalam perjalanan waktu mesti ada sesuatu yang kurang lebih itu dalam dunia pendidikan itu tidak di Huperetes saja, di mana-mana juga ada. Tapi kami berharap supaya masyarakat bisa melihat ke depannya seperti apa. Beri kami support, mohon doanya, mohon restunya supaya kami bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan banyak orang. Tentu harus orang-orang yang dididik di sini. Untuk sekarang ini mahasiswanya ada? Mahasiswa lebih kurang ada yang 22. Jadi nanti kami berencana bulan-bulan Juni dari Kalimantan, dari Papua, dari Nias, dari habis Mentawai. Intinya keliling nih. Ini Indonesia banget nih kayaknya. NTT juga ada. NTT juga. NTT. Mereka sudah nelfon ke kami beberapa waktu yang lalu, dan mereka mau datang, tapi di bulan Juni. Di bulan, karena mereka ada yang belum divaksin. Kendalanya itu. Tapi ada sedikit hal yang mau saya kasih tahu yang mengenai tadi yayasan. Itu Yayasan Fisika Abadi ini berdiri tahun 2000. Tahun 2000 kebetulan pada saat itu adalah kakak saya. Udah 22 tahun dong ya? Udah 22 tahun, makanya. Udah dewasa. Jadi yayasan ini bukan lagi namanya sedang hamil, tetapi sedang melahirkan. Udah banyak produknya. Banyak sekali. Kita sudah maksudnya kita udah produktif banget ini. Dan begitu juga dengan Huperetes. Bukan ibaratnya kalau dibilang bukannya lagi hamil, tapi sudah menciptakan, sedang bayi-bayi rohani yang lagi mau berjalan. Harusnya nggak rohani lagi, nggak bayi lagi. Ya memang udah harus ke sudut-sudut bangsa lagi nih. Iya, udah dewasa. Makanya kita lagi mau menciptakan satu keunggulan di bidang akademis itu, yaitu mahasiswa itu punya karakter yang setia. Karakter yang setia terhadap salah satu yang pasti nomor satu ya Tuhan. Setia, dia setia terhadap Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam dunia pendidikan agama, itu paling penting. Tentu. Kedua, mereka harus punya satu integritas.
integritas mereka di mana ini yang penting di generasi milenial nih. paling penting integritas mereka itu bagaimana dalam mereka menyikapi diri mereka. Betul. Itu paling penting karena mengingat kemunduran yang beberapa tahun yang lalu ya. Ada evaluasi lah, jangan kemunduran. Iya, evaluasi. Ibaratnya kita ini akan memiliki satu restorasi. That's point ya. Itulah. Dan ternyata sebagai hamba Tuhan itu agak berat ya. Saya berdiri 5 menit aja udah berasa juga ini. Kalau saya melihat ini adalah sebuah cobaan jawab dengan baik. Kemudian kita tidak perlu lupa bahwa ketika Yesus mewartakan sesuatu yang menjadi misi dalam pewartaan itu juga banyak cobaan. Dan itu semua orang akan bisa mengalami itu sebagai orang beriman, terutama kita orang-orang Kristen. Saya pikir ke depan itu adalah sebagai sebuah tantangan. Bagaimana kita membangun ke depan lebih baik dan harus lebih baik dari yang sudah ada. Saya tadi sengaja nggak mau disuruh duduk. Saya pengen jadi seorang hamba gitu yang tahan 30-40 menit berkhotbah. Ternyata 5 menit aja udah capek banget ternyata. Artinya ada hal yang menarik dari pelayanan hamba Tuhan ini. Dan untuk membentuk ke sana ternyata perlu satu yang paling aku suka tadi, integritas. Membentuk integritas ini tidak mudah. Benar. Ada trik atau strategi khusus nggak dari yayasan untuk membentuk integritas ini untuk mahasiswa? Saya pikir mungkin ke depan tuh kita banyak-banyak pelatihan, kemudian mengadopsi dari pengalaman-pengalaman kampus-kampus yang lain yang punya kapasitas baik. Ya kami bisa mengadopsi, melakukan studi-studi tertentu supaya membandingkan apa yang sudah ada di orang yang kami bisa kembangkan di sini. Prioritas yang dulu memang mungkin dengan situasi yang berbeda, yang sekarang akan lebih baik. Tidak terlepas dari pengalaman orang yang positif akan kami lakukan itu. Artinya akan ada konsep-konsep baru ya. Dan pasti ada konsep-konsep. Kalau terlalu vulgar kami menjelaskan, orang pikir terlalu cepat atau tidak baik. Nanti biar publik akan menilai seperti apa. Setuju. New Prioritas. Ini teologi itu kan sesuatu yang sebenarnya berbeda dari universitas pada umumnya. Universitas pada umumnya itu kan banyak fakultas nih. Kalau ini kan tersendiri nih. Orang-orang yang di dalam ini kan punya pola yang satu, yang dipaksa atau diharuskan untuk satu unity, konsepnya unity. Ini kalau di kampus mengajarkan ini dari berbagai pulau, gimana ini? Artinya ada kesulitan seperti itu? Memang menyatukan orang dengan berbagai macam karakter, dengan kemudahan yang berbeda-beda. Memang di New Prioritas ini kami memang membentuk kepribadian. Itu termasuk attitude mereka yang bervariasi dengan berbagai macam karakteristik itu. Di sini kami mencoba membentuk mereka. Tapi banyak juga yang sudah tamat dari sini, mereka sudah memberikan pelayanan dengan baik. Artinya alumni sudah membuktikan ya. Jadi alumni sudah membuktikan pelayanan mereka tuh khususnya ada di Kota Batam berkembang. Sangat berkembang, terus ada beberapa daerah itu pelayanan mereka berkembang. Itu rata-rata alumni dari STTU Pretes. Itu pada umumnya. Dan perlu saya tegaskan lagi, kalau STTU Pretes ini mempunyai izin operasional. Akreditasi. Kemenang. Dan PT juga. Akreditasinya udah jelas semua ya. Jelas sekali, jelas. Jadi kalau itu sebenarnya nggak dipertanyakan lagi, udah 20 tahun. Itu ya. Justru itu yang paling penting sekarang ini kan. Ada kan agak menyimpang sedikit ya. Ada beberapa dalam tanda kutip beberapa sekolah yang tidak mematuhi dengan peraturan. Jadi kami itu tidak mau, kami mengikuti peraturan yang ada. Peraturan ada makanya kami sudah melakukan izin operasi. Prosedurnya sesuai standar negara. Karena gini loh, kita mau mencetak hamba Tuhan, tapi dari dalam kita tuh kita nggak bisa menunjukkan sesuatu hal yang hukum yang kita nih hidup di dunia, ikuti peraturan yang ada pemerintah di dunia itu kalau menurut saya. Ini benih-benih integritasnya dari sini sepertinya. Makanya izin operasional itu yang paling penting sekali, itu adalah jantungnya sekolah, izin itu. Jadi bagaimana mau mencetak hamba Tuhan kalau izin sekolah itu tidak ada. Makanya kami merasa percaya diri untuk mencetak hamba Tuhan, makanya hamba-hamba Tuhan yang lulusan dari STTU Pretes itu berkembang karena mereka membawa ijazah dengan satu dokumen yang sah, valid. Kita tidak boleh lupa ya bahwa di dunia seperti sekarang ini kan di dunia digital,
transparansi itu tidak perlu kita menunggu waktu yang panjang. Hitungan menit orang akan mengetahui siapa operators itu, dan apa sebenarnya operators itu. Kami memberikan penjelasan hari ini, orang bisa melihat, publik bisa melihat bahwa new operators seperti apa yang harus dibuat ke depan. Apalagi ini yang kata memberikan semacam pendidikan yang ada kaitan dengan pelayanan untuk Tuhan. Ini bukan sesuatu yang kita kerja mungkin kampus-kampus lain yang memang untuk sekolah mereka dididik menjadi pengusaha apa-apa, tidak. Ini murni untuk Tuhan. Jadi hal yang kami lakukan dengan keterbatasan yang ada, kemudian mereka yang datang pun memang tidak punya apa-apa, kami tetap memberikan support agar mereka bisa tamat dengan baik, mendapatkan pendidikan dengan baik, dan kemudian bisa memberikan gambaran bahwa operators yang benar-benar kami dididik, dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan yang profesional. Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, arti dari STT Operators, hamba Tuhan yang terpilih. Jadi kami mau anak-anak muda khususnya yang sedang belajar di STT Operators, kami mau mereka itu menjadi anak-anak yang generasi yang terpilih. Mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk senantiasa maju dalam pelayanan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kami inginkan. Dan kami juga mau agar new STT Operators ini, kenapa saya katakan new? Karena kami mau hidup yang baru, menjadi satu spirit restorasi yang baru juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan itu selalu dipermuliakan. Mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Operators tetap jaya, operators tetap maju. Tuhan Yesus memberkati.